Tapi orang yang istimewa itu justru ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi sabar yang bisa dia lakukan, tapi justru dia bersyukur. Begitu juga sebaliknya, ketika dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi bersyukur yang bisa dia lakukan, tetapi dia sabar. Itulah orang istimewa. Kok bisa saat dikasih ujian kok malah bersyukur? Syukur kenapa? Karena dengan adanya ujian tadi semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Dengan adanya ujian semakin banyak keistimewaan dan keutamaan yang dia dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا في آية أخرى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Ikhlas bila Agri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada hari ini kita semua masih diberikan kemudahan, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan segala aktivitas, segala rutinitas dan kebiasaan yang kita lakukan, terutama di dalam menjalankan kewajiban kita dan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap ibadah dan setiap amal saleh yang kita lakukan, wabil khusus pada pagi hari ini, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi pemberat di mana kebaikan kita dalam yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan pada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta umat beliau yang tetap istiqomah di atas jalan kebenaran hingga yaumul qiyamah. Baik jamaah sekalian, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema kajian kita pada pagi hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita di dalam membahas syu'abul iman, cabang-cabang iman, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis beliau yang sahih. Al-iman bid'atun wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. Dan pada hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki cabang yang ke-44,
terasa sudah hampir 50 kali pertemuan kita, hampir. Karena kita sudah masuk cabang yang ke-44 dengan judul As-Sabru 'ala al-Masa'ib wa 'amma tanzi'un nafs ilaihi min laddatin wa syahwat. Saya terjemahkan dalam judul bahasa Indonesia, sabar dan menahan diri dari godaan duniawi atau dari godaan syahwat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengawali tema kajian kita pada pagi hari ini, saya ingin mengambil sebuah kisah yang diceritakan oleh seorang ulama besar, yaitu Ibnu Abi Dunya, di dalam kitab beliau Dhammud Dunya. Beliau menceritakan sebuah kisah dulu di zamannya Nabi Isa alaihissalam. Pernah suatu hari Nabi Isa mengajak seseorang untuk melakukan sebuah perjalanan ataupun safar. Di dalam perjalanan itu mereka membawa bekal berupa 3 potong roti. Sesampainya di sebuah tempat mereka beristirahat, kemudian makanlah roti yang mereka bawa. Karena rotinya ada 3, Nabi Isa makan 1, kemudian yang satu lagi dimakan oleh teman perjalanannya tadi, yang satu lagi masih sisa. Setelah selesai makan, Nabi Isa alaihissalam pun izin sebentar untuk membuang hajat. Sekembalinya beliau dari membuang hajat, tiba-tiba beliau melihat 1 potong roti yang sudah hilang, tidak ada. Harusnya masih sisa 1, tapi satunya sudah tidak ada. Maka kemudian beliau bertanya kepada teman perjalanannya tadi, kemanakah 1 potong roti tadi? Apakah engkau memakannya? Apa jawaban orang tadi? Jawaban sahabatnya tadi. Dia mengatakan kepada Nabi Isa, saya tidak tahu. Bukan saya yang memakannya. Ya sudah, Nabi Isa percaya, husnuzon, orang ini tidak bohong, tidak dusta. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Setelah sekian jam perjalanan, tibalah mereka di dalam sebuah hutan. Kemudian di hutan itu terdapat binatang rusa. Ada 1 induk dengan 2 anaknya. Kemudian ditangkaplah oleh Nabi Isa alaihissalam 1 anak dari binatang rusa tadi dan disembelih. Setelah itu dimakan mereka berdua. Setelah makan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan kembali binatang rusa yang sudah mati tadi. Karena memang salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam, para ulama mengatakan adalah bisa menghidupkan sesuatu yang telah mati. Kemudian setelah Nabi Isa alaihissalam memperlihatkan mukjizat yang beliau miliki sebagai bentuk kekuasaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa bertanya lagi kepada orang tadi, siapakah yang memakan roti tadi? Kemana roti tadi? Lagi-lagi orang tadi menjawab, saya tidak tahu, bukan saya yang memakannya. Ya sudah, Nabi Isa percaya. Akhirnya mereka melanjutkan kembali perjalanan mereka. Kemudian di tengah perjalanan mereka melewati sebuah sungai, dan mereka harus menyeberangi sungai itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa menggandeng tangan orang tadi dan bisa berjalan di atas sebuah sungai atau berjalan di atas sebuah air. Atas air. Kakinya nggak tenggelam. Ini lagi-lagi bagian dari mukjizat yang Allah berikan kepada beliau. Bahkan hal ini pernah dilakukan dulu di zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah suatu hari di dalam peperangan. Di saat beliau dalam keadaan terdesak, musuh ada di hadapannya, sedangkan di belakangnya ada sebuah sungai yang sangat luas. Apa yang dilakukan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan karomah kepada beliau dan juga pasukannya, mereka bisa berjalan di atas air.
Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Isa. Setelah mereka melewati dan menyeberangi sungai dengan berjalan di atas air, lagi-lagi Nabi Isa bertanya pada sahabatnya tadi, siapakah yang memakan roti tadi? Lagi-lagi orang tadi tidak mengakuinya. Dia mengatakan, saya tidak tahu, wahai Nabi Isa. Bukan saya yang memakannya. Ya sudah, Nabi Isa mempercayainya. Akhirnya mereka melanjutkan lagi perjalanan mereka. Sampailah kemudian mereka melewati sebuah gurun pasir yang sangat luas. Di saat berada di gurun pasir tadi, Nabi Isa menggenggam ya pasir. Kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala, beliau bisa merubah pasir yang digenggam tadi menjadi tiga bongkah emas. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi-lagi ini bagian dari mukjizat yang Allah berikan kepada beliau Nabi Isa alaihissalam. Menjadi 3 bongkah emas. Kemudian Nabi Isa alaihissalam membagi emas tadi. Yang satu milik saya, kata Nabi Isa, yang satu milik kamu, yang satu ini buat orang yang memakan roti tadi, kata Nabi Isa. Barulah kemudian orang tadi mengakui, wah kalau begitu saya makan roti, wahai Nabi Isa. Berarti emas ini buat saya. Padahal sebelumnya nggak ngaku, bahkan mengatakan saya tidak. Tapi begitu dia melihat emas, baru orang tadi mengaku, wah kalau gitu emas ini buat saya karena saya memakan roti tadi. Akhirnya diambillah emas tadi. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi Isa? Karena kamu sudah mengaku, saya kasih hadiah. Apa hadiahnya? Nih emas yang buat saya, silakan kamu ambil. Berarti orang tadi mendapatkan 3 emas, 3 bongkah emas. Setelah itu Nabi Isa alaihissalam meninggalkan orang ini sendirian. Ya, karena kamu sudah dapat 3 bongkah emas, maaf saya tidak bisa lagi melanjutkan perjalanan dengan kamu. Nabi Isa pergi. Di saat Nabi Isa alaihissalam pergi, orang tadi dalam keadaan sendirian dengan membawa 3 bongkah emas. Tiba-tiba datang 2 orang perampok yang ingin merampok emas yang dimiliki oleh orang tadi. Tapi orang tadi mengatakan, wah jangan merampok saya, mendingan emasnya dibagi saja. Pas nih 3 orang, emasnya ada 3, kamu satu, saya satu, jangan merampok saya. Kemudian 2 orang tadi mengatakan, ya sudah, tak apa-apa, gak usah rampok kamu dah, mendingan kita bagi emas bertiga saja. Setelah itu tiba-tiba 2 orang perampok tadi mengatakan, tapi maaf, kami kelaparan. Ya, silakan kamu beli makanan dulu, ya nanti kamu balik lagi. Emasnya sini, saya pegang dulu. Oh ya udah, tak apa-apa. Akhirnya pergilah orang tadi yang temannya Nabi Isa alaihissalam tadi untuk membeli emas. Membeli makanan. Tetapi di tengah perjalanan tiba-tiba dia punya ide atau kepikiran suatu hal. Apa itu? Bagaimana kalau makanannya saya kasih racun saja buat dua orang tadi? Kan lumayan saya dapat di 3 emas. Saya kasih racun saja. Udah, akhirnya benar. Dia beri makan, yang dua bungkus tadi dikasih racun sama dia. Biar 2 orang tadi mati. Di sisi yang lain, 2 orang tadi tiba-tiba punya kepikiran juga yang sama. Gimana orang tadi sekembalinya dia dari, sekembalinya dia dari beli makanan, kita bunuh saja. Lumayan kan, daripada kita bagi emas menjadi 3 bagian, mendingan kita bagi emas jadi 2 bagian, kan dapat kelebihannya. Ya sudah, tapi nanti kamu diam-diam sekap dia dari belakang, saya bunuh. Baik, benar. Begitu 1 orang tadi pulang dari membeli makanan, ternyata dia dari belakang disekap kemudian dibunuh. Akhirnya meninggal. Tinggal 2 orang tadi ya, dua-duanya perampok tadi. Setelah membunuh mereka merasa bahagia, senang, karena emas tadi yang harusnya dibagi menjadi 3 cukup dibagi menjadi 2. Setelah apa yang terjadi? Ya udah, sebelum kita berpesta kita makan dulu. Makanlah mereka dengan makanan yang sudah dibeli tadi. Apa yang terjadi? Dua-duanya mati keracunan.
Tak berapa lama kemudian Nabi Isa alaihissalam datang lagi ke tempat itu melewati. Dia melihat 3 orang tadi tergeletak, ya, dalam keadaan meninggal, dalam keadaan mati. Di sisi mereka masih ada 3 bongkar emas. Apa yang dikatakan oleh Nabi Isa? Inilah godaan dunia. Inilah godaan dunia. Maka dari itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Baihaqi rahimahullah taala di dalam kitab beliau Syu'abul Iman, ya, di bab yang ke-44, ya, cabang yang ke-44, beliau mengatakan as-sabru 'ala al-masa'ib wa amma tanzilun nafsi ilaihi min ladzati syahwatid dunya. Apa yang beliau katakan? Di antara cabang iman seorang muslim adalah sabar di dalam menahan godaan dunia. Ya, sabar dan menahan diri di dalam melihat godaan dunia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala di dalam kitab beliau Ad-Da' wa Dawa' Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'ani syahwati dawa'i syafi. Beliau mengatakan manusia di dalam memandang dunia itu ada 3 kelompok. Manusia di dalam memandang dunia itu ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama kata beliau, fa'adhamuha wa akmaluha, dan ini kelompok yang paling baik. Dia senantiasa melihat dunia itu adalah sebagai sarana untuk menjadikan sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia dan kemewahan-kemewahan, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini dia jadikan sebagai apa? Sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia yang seperti ini, para ulama mengatakan wa yusabu al-insan ala hadhihi laddah, dia akan mendapatkan pahala dari setiap sarana yang dia dapatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh misalnya, kita menggunakan fulus atau duit yang kita miliki untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan cara apa? Diinfakkan, disedekahkan. Ketika kita menginfakkan uang yang kita miliki, atau ketika kita sedekahkan uang yang kita miliki, maka insya Allah harta yang kita miliki tadi bisa mendatangkan pahala untuk kita. Ya, bisa mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah manusia terbaik. Islam tidak pernah melarang umatnya untuk menjadi hamba Allah yang kaya raya, silakan. Dulu di zaman Rasulullah SAW pun banyak para sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang tajir. Ada sahabat Abdurrahman bin Auf, ada sahabat Utsman bin Affan, dan sahabat-sahabat yang lain. Kekayaan mereka sampai luar biasa. Bahkan sampai saat ini pun, ya, kalau kita pergi ke Mekah atau di Madinah itu masih ada peninggalan investasi yang dilakukan oleh sahabat siapa? Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Jadi anak keturunan mereka tinggal, mohon maaf kalau istilah kita, tinggal goyang-goyang kaki saja. Sudah menikmati apa yang ditinggalkan oleh dulu nenek moyang mereka, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu. Di istilah kita 7 turunan nggak habis-habis. Kalau dia mungkin bukan 7 turunan, berturun-turunan nggak habis-habis. Tapi kekayaan mereka gunakan untuk apa? Untuk mendatangkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Diinfakkan, disedekahkan. Contoh yang lain misalnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita rezeki misalnya. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kendaraan. Kemudian kita menggunakan kendaraan tadi untuk dalam rangka beribadah kepada Allah, sehingga kita bisa berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah,
kita bisa berangkat ke masjid untuk menghadiri majelis ilmu dan sebagainya. Maka insya Allah kendaraan bermotor yang kita miliki tadi bisa mendatangkan dan bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini golongan yang pertama. Dia menggunakan dunia sebagai sarana untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang pertama ini, mohon maaf, dia tidak akan pernah meletakkan dunia dan dengan segala kemewahannya di dalam hatinya. Tapi cukup dunia itu hanya ada di genggaman tangannya saja, tidak sampai masuk ke dalam hati. Karena kalau dunia itu sudah masuk ke dalam hati, waliyahumillah, itu akan bisa merusak kita sebagai umat Islam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah menceritakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau mengatakan, suatu saat nanti kalian, wahai umatku, kata Rasulullah SAW, itu seperti mana makanan, hidangan yang ditaruh di atas meja makan kemudian disantap oleh pemuka-pemuka ataupun oleh kelompok-kelompok agama yang lain. Umat Islam ini jadi rebutan. Ya, kalau bahasa ini jadi bancaan. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, amin qillatin yauma idzin ya Rasulullah? Apakah karena pada saat itu jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Tapi apa jawab Rasulullah? Nah, walakinnakum katsir. Kalian jumlahnya itu banyak. Banyak. Walakinnakum kusa, tapi kalian banyak cuma seperti apa? Buih. Tahu buih? Buih itu kan nggak ada manfaatnya. Kalian banyak itu seperti buih, kata Rasulullah. Nggak ada manfaatnya, nggak ada perjuangannya, nggak ada pengorbanannya. Dan apa yang diprediksi oleh Rasulullah sekarang ini terjadi. Kalau berbicara tentang umat Islam, Masya Allah, kita mayoritas di negara ini. Tapi sayang, banyaknya kita tidak bisa berbuat banyak. Kalau orang bilang, banyaknya kita masih kalah dengan apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang di luar Islam. Kemudian para sahabat bertanya, kalau begitu kenapa ya Rasulullah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah SAW, karena kalian terkena penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Karena di dalam diri kalian umat Islam ada penyakit wahan, yaitu penyakit cinta dunia dan takut dengan kematian. Cinta dunia, dunia masuk ke dalam hati. Sehingga apa? Ketika dunia sudah masuk ke dalam hati, dia tidak lagi memikirkan urusan akhirat. Yang dia pikirkan hanya urusan dunia. Tapi kalau golongan yang pertama tidak, jamaah sekalian, dunia itu cukup hanya ada di genggaman tangannya saja, tidak sampai masuk ke dalam hatinya. Dan dia hanya memandang dunia hanya sebatas sarana yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian golongan yang kedua, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab beliau Ad-Da' wa Dawa, adalah golongan yang ladzatul tamna'u ladzatul akhirah. Orang memandang dunia, saking sibuknya dia di dalam memandang dunia sampai dia lupa dengan yang namanya alam akhirat. Setiap hari dari bangun tidur sampai tidur kembali yang dipikirkan hanya urusan dunia. Saking sibuknya dalam urusan dunia sampai dia lupa dengan akhirat. Dia lupa kalau ada alam yang nantinya akan dia jumpai, dan alam itulah yang harusnya dia lebih perhatikan. Ini golongan yang kedua. Dan golongan yang kedua ini tidak membedakan di dalam mencari dunia, tidak membedakan apakah
cara itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Dia nggak bisa membedakan. Kenapa? Karena tujuannya dia bisa mendapatkan sebanyak mungkin dunia. Bukan keberkahan yang dia ingin dapatkan, tapi sebanyak mungkin dia bisa mendapatkan dunia. Maka orang yang kedua ini, mohon maaf, di dalam dirinya dia punya sifat apa? Tamak akan dunia. Sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan yang banyak, masih merasa kurang. Coba Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lihat mereka para koruptor. Orang yang melakukan perbuatan korupsi itu sejatinya adalah orang yang sebenarnya sudah memiliki penghasilan yang tidak kurang, bahkan lebih dari cukup. Dari PR misalnya, kemudian orang yang baru kemarin ditangkap Ketua Badan Gizi Nasional, gajinya nggak kurang, lebih dari cukup dibandingkan gaji rakyat pada umumnya. Tapi pertanyaannya, kenapa dengan gaji yang lebih dari cukup tadi dia masih merasa kurang? Karena ada sifat tamak di dalam dirinya akan dunia. Dia merasa gak cukup. Akhirnya apa? Dia tidak peduli apakah itu cara yang halal atau cara yang haram, gak peduli. Walaupun harus korupsi sekalipun, walaupun harus merugikan negara, walaupun harus merugikan rakyat, gak peduli. Yang penting dia bisa mendapatkan dunia dengan sebanyak-banyaknya. Karena tujuannya satu, agar bagaimana dia bisa mendapatkan sebanyak mungkin dunia yang dia inginkan. Dan ini bahaya golongan yang kedua. Orang-orang seperti ini, kalau istilahnya para ulama mengatakan sudah dimabuk dengan urusan dunia, mabuk dunia. Waliyahulillah. Kemudian golongan yang ketiga. Golongan yang ketiga adalah golongan yang dia memandang dunia hanya sebatas yang dia perlukan saja, tetapi hal itu pun tidak menjadikan dia mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan golongan yang pertama. Kalau golongan yang pertama ini dia menggunakan dunia sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan golongan yang ketiga dia menggunakan dunia hanya sebatas untuk hal-hal yang sifatnya mubah. Kalau istilah kita hanya sekedar untuk menghibur dirinya saja, tapi tidak sampai menjadikan dia tamak dengan dunia. Bahasanya tidak separah seperti mana golongan yang kedua. Ini golongan yang kedua. Tapi golongan yang ketiga ini juga sangat berbahaya jika apa? Jika dia terus-terusan dengan seperti itu. Itu bisa melalaikan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau menggunakan fasilitas dunia walaupun untuk hal yang sifatnya mubah sekalipun, tapi kalau itu berterusan, ya, lama-lama juga bisa melalaikan. Oleh sebab itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka silakan kita ambil kenikmatan-kenikmatan dunia yang sudah Allah berikan kepada kita ini, jadikanlah kenikmatan-kenikmatan tadi sebatas untuk apa? Sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kesibukan kita di dalam mengurus urusan dunia melupakan alam yang lebih baik, yaitu alam akhirat. Karena tujuan kita, prioritas kita ketika hidup di dunia ini adalah tujuannya adalah untuk nanti mendapatkan atau menggapai alam. Para ulama mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladangnya buat kita untuk bisa bercocok tanam di dunia ini, untuk bisa kita panen nanti kapan? Ketika di akhirat.
Kalau kita berbicara tentang alam dunia dan alam akhirat, banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyandingkan dua alam ini. Kemudian Allah mengatakan apa? Walal akhiratu khairul laka minal. Ingat, alam akhirat itu jauh lebih baik bagi kamu daripada alam dunia. Dalam surat yang lain Allah katakan wal akhiratu khairu wa abqa. Ingat, alam akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Dan ingat, dunia ini sifatnya fana. Apa itu fana? Hanya sementara. Maka dalam hadis Rasulullah SAW mengistilahkan kita hidup di dunia ini seperti mana seorang musafir yang sedang melakukan perjalanan kemudian mampir sebentar di rest area. Seperti itulah kita di dunia ini. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Jadilah kalian di dunia ini ka'annaka gharib, seperti mana orang yang asli gharib, aw 'abirun sabil, atau orang yang melakukan perjalanan cuma mampir sebentar aja. Kita kalau berjalan ke mana, misalnya ke kampung halaman dan sebagainya, ketika mampir di rest area nggak mungkin kita mampir lama-lama, nggak mungkin. Paling banter ya setengah jam. Kalau naik bis biasanya setengah jam. Maaf Bapak Ibu, istirahat kita hanya setengah jam. Ya, kalau sampai telat ditinggal sama bisnya. Kalau bawa kendaraan sendiri ya mungkin bisa bebas lah 1 jam, 2 jam. Atau kalau pas lebaran kan biasanya dibatasi. Ya, tidak boleh istirahat lebih dari 1 jam misalnya. Gak mungkin lama. Paling banter pun ada orang yang nginap semalam. Ya, ada di desa yang menyediakan penginapan, misalnya paling hanya semalam saja, minum semalam selesai. Besoknya berangkat lagi dia, pergi lagi. Begitulah kehidupan kita di dunia. Maka oleh sebab itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika membicarakan tentang kehidupan dunia, apa yang Allah katakan? Yang pertama di dalam surah Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kita semua pasti menjumpai yang namanya kematian. Kematian itu sesuatu yang sudah pasti akan datang dan menemui kita. Wa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, kata Allah. Dan apapun yang kalian lakukan di dunia ini, kebaikan apapun, nanti pahalanya sudah Allah siapkan di hari kiamat. Faman zuziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Allah mengatakan orang yang sukses sebenarnya di mata Allah adalah mereka orang yang pertama zuziya 'anil nar. Dia diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Kemudian yang kedua wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam orang yang sukses, kata Allah. Orang yang sukses itu kata Allah adalah orang yang bisa selamat dari api neraka, kemudian masuk ke dalam surga. Jadi tolak ukur kesuksesan menurut Allah itu bukan, tolak ukurnya bukan dari sisi materi dunia. Apa yang dipikirkan, mohon maaf, oleh kebanyakan kita manusia terkadang menjadikan dunia, materi dunia ini sebagai apa? Tolak ukur kesuksesan. Orang kalau penghasilannya banyak berarti dia sukses. Orang kalau usahanya luas di mana-mana berarti sukses. Orang kalau penghasilnya sedikit berarti dia belum. Itu menurut kacamata kita manusia, tapi kalau menurut Allah tidak. Menurut Allah orang yang sukses itu dua tadi. Yang pertama zuziya 'anil nar wa udkhilal jannah. Dia diselamatkan Allah dari api neraka, masuk surga. Itulah dikatakan orang sukses. Kemudian Allah tutup ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ingat, kehidupan dunia ini tidak lain dan tidak bukan hanya mata'ul ghurur. Apa itu mata'ul ghurur? Kesenangan yang menipu.
Kalau kita nggak hati-hati, waliyadzubillah bisa terjebak. Allah sudah ingatkan di dalam Al-Quran. Ingat kehidupan dunia ini kesenangan yang menipu. Orang sibuk dalam urusan dunia, dia tidak memikirkan urusan akhirat, bahkan secara tiba-tiba ajal menjemputnya. Apa yang terjadi? Menyesal dia di akhirat. Namanya kematian nggak ada yang tahu. Ada yang orang sehat tiba-tiba dipanggil oleh Allah. Harus sakit dulu baru kemudian meninggal. Gak harus sepuh dulu, tua dulu baru kemudian meninggal. Gak harus dulu pensiun dulu baru kemudian meninggal. Karena kematian itu gak tahu kapan datangnya. Maka disinilah kita diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Hati-hati. Jangan kalian tertipu dengan kesenangan dunia. Hati-hati. Kehidupan dunia ini tidak lain tidak bukan adalah kesenangan yang menipu. Dan banyak orang yang terjebak di dalam waliyah. Kemudian di dalam surah yang lain, surah Al-An'am ayat 32, Allah juga berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa wa zinah." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan ada 3 sifat dunia. Apa itu? Yang pertama la'ib. Apa itu la'ib? Permainan. Maka kebanyakan, mohon maaf, kita manusia hidup di dunia ini lebih senang apa? Permainan, sedang gurau, bercanda, hiburan dan sebagainya. Kemudian yang kedua walahun. Apa itu lahun? Sesuatu yang sifatnya sia-sia. Duduk ngobrol bertiga 1 jam, 2 jam, 3 jam mau ngalor ngidul nggak jelas. Duduk bertiga bahas Al-Quran baru 1 halaman. Capek, sadaqallahul azim, selesai. Ya malas. Kenapa? Karena lahun dunia ini dipenuhi dengan perbuatan, dengan perkataan yang sifatnya apa? Sia-sia. Kemudian yang ketiga kata Allah, wazina, perhiasan. Dan banyak orang tersilau dengan perhiasan-perhiasan dunia. Apa perhiasan dunia? Zuyyina lin-nasi hubbu syahwat. Dalam surah Al-Imran Allah katakan dijadikan indah dunia ini dengan apa? Yang pertama an-nisa, perempuan. Waliyadzubillah. Maka hati-hati. Fitnah perempuan itu sangat berat. Inna awwala fitnatin Bani Israil kanat fin nisa. Fitnah yang pertama menimpa Bani Israil itu adalah karena perempuan. Dulu ceritanya, ketika ada seorang raja yang zalim, ketika ingin melawan Nabi Musa alaihissalam, tidak pernah menang dia. Jadi Nabi Musa menang terus. Akhirnya raja zalim ini bingung gimana cara kalahkan Bani Israil, gimana cara kalahkan pengikutnya Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya dia minta pendapat salah seorang dari mereka. Dikasih tahu, gampang. Kirim aja wanita-wanita tercantik yang kalian miliki di tengah-tengah tentara Bani Israil. Habis mereka sudah. Dan ternyata sekarang, wah, akhirnya oleh raja dikirimlah wanita-wanita tercantik yang dia miliki, yang mereka miliki di tengah-tengah tentara Bani Israil. Apa yang terjadi? Habis mereka. Tidak memikirkan urusan perang, hanya disibukkan dalam urusan nafsu syahwat. Dan pada saat itu juga mereka dikalahkan oleh raja yang zalim waliyadzubillah. Fitnah perempuan itu sangat dahsyat. Kemudian yang kedua kata Allah, wal banin, anak. Berapa banyak orang kadang disibukkan dengan bermain dengan anak sampai lupa dengan urusan akhirat. Maka Allah katakan, ya hati-hati. Anak itu Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah fitnah. Ya enggak? Allah katakan apa? Anak itu adalah fitnah. Bahkan dalam ayat yang lain Allah katakan apa? Innama amwalukum wa auladukum aduwwan lakum fahdharuhum. Ya, sesungguhnya anak-anak kalian itu kata Allah aduwwan lakum, musuh. Allah bahasakan musuh. Kenapa dikatakan musuh? Terkadang anak bisa menghalangi kita untuk memikirkan urusan.
Maka Allah ingatkan, fahdharuhum, hati-hatilah. Kemudian yang ketiga, wal qanatiril muqantarah, itu perhiasan-perhiasan yang dimiliki minad dhahabi wal fiddah, baik itu berupa emas, perak, ya kendaraan, binatang tunggangan, kemudian apalagi wal an'ami, pertanian atau peternakan, wal harz, dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua yang disebutkan oleh Allah tadi itu adalah perhiasan dunia. Perhiasan dunia yang terkadang menjadikan kalian, wahai umat manusia, tertipu dengan perhiasan-perhiasan tadi, terpedaya. Maka Allah ingatkan, sifat dunia itu tiga, la'ib, lahun, zina, wa tafakhurun bainakum, dan banyak manusia yang berbangga-bangga dengan dunia yang mereka miliki, ya, dijadikan sebagai suatu hal yang dibangga-banggakan. Ini loh saya, rumahnya tingkat 10, tingkat 20, tingkat 30. Coba Bapak Ibu sekalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah berita, dan ini berita yang valid. Ada seorang anak, dia meminta kepada ibunya, ya, suatu barang yang sangat mahal harganya. Tapi kemudian oleh ibunya ditolak karena ibunya tidak mampu. Apa yang dilakukan oleh si anak tadi? Waliyahudillah, dia bunuh ibunya. Pertanyaannya, kenapa si anak tadi kok tega meminta barang itu kepada ibunya padahal dia tahu ibunya tidak mampu? Jawabannya, dia mengetahui dari apa yang dia tonton di media sosial yang dia. Dan kita lihat kebanyakan sekarang, mohon maaf, tontonan-tontonan yang ditonton di media-media sosial, baik itu di YouTube, Instagram, dan sebagainya, itu kebanyakan hanya tontonan-tontonan yang sifatnya apa? Memperlihatkan apa? Kemewahan. Berebut rumah si artis ini, mobilnya bercicil 30, 40, 50. Berebut rumah asli ini, Masya Allah, rumahnya 10 tingkat, 20 tingkat. Berebut YouTuber ini, rumahnya seperti ini. Ini yang sering diperlihatkan. Sehingga orang yang menonton tadi merasa apa? Timbul keinginan bisa untuk mendapatkan barang seperti mana yang dia perlihat di media sosial. Sehingga dia minta ke orang tua. Ketika orang tuanya tidak menyanggupi permintaannya, apa yang terjadi? Dibunuh orang tuanya. Wa tafakhurun bainakum, berbangga-bangga. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, dan kalian memperbanyak harta dan anak di dalam kehidupan dunia kalian. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Jadi jamaah sekalian, kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah kehidupan dunia. Maka kuncinya satu. Apa yang diperintahkan oleh para ulama, kuncinya adalah sabar. Jangan pernah kita terpengaruh, jangan pernah kita terpedaya dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Walaupun mungkin teman kita beli mobil baru, beli ini baru, jangan terpengaruh. Apalagi sampai kita karena terpengaruh, kita rela pinjam sana, pinjam sini, pinjam online dan sebagainya. Akhirnya kita terjebak di dalam perbuatan ribawi hanya untuk menuruti kemauan hawa nafsu kita. Waliyahudillah. Jangan mudah terpengaruh. Sabar. Kuncinya apa? Sabar. Maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, sabar itu ada 3 tingkatan. Dan tingkatan yang paling utama, tingkatan yang paling tinggi justru adalah apa? Sabar di dalam menahan diri kita untuk menghadapi godaan-godaan dunia. Ini sabar yang paling tinggi. Ketika melihat temannya kok asyik dengan urusan dunia, kita sabar, jangan terikut. Bismillah. Ya, ketika temannya seperti ini, enggak terikut. Bismillah. Ketika temannya seperti ini, bismillah, saya sabar, saya nggak ikut-ikutan. Itu sabar yang paling tinggi. Apalagi kita hidup di lingkungan yang serba materialistis.
Apa-apa semua tolak ukurnya dunia, tolak ukurnya apa? Harta. Godaan itu luar biasa. Mungkin mohon maaf, ya saya tidak merasakan godaan seperti mana yang mungkin bapak-bapak rasakan, yang mungkin bekerja di sebuah kantor yang sangat munafik, teman-temannya semua borju-borju ya kan dan sebagainya. Ya, mungkin godaannya lebih berat daripada saya, mohon maaf, yang kerja mungkin di lingkungan sekolah yang mohon maaf, yang teman-teman saya gaji gurunya di bawah UMR semua ya kan, makan apa ada kadarnya dan sebagainya. Beda. Tapi disinilah kesabaran kita gitu. Bagaimana kita tidak mudah terpengaruh, tidak mudah terpedaya dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Kalau kita tak sabar sama sekalian yang dirahmati Allah, mungkin kita akan terjebak. Ya. Maka sekali lagi hati-hati, dunia ini sangat menipu. Ingat, orientasi kita hanya alam akhir. Tapi bukan berarti karena orientasi kita alam akhir sehingga kita nggak mau bekerja, kita nggak mau mencari dunia, itu juga salah. Tetap kita punya kewajiban sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami untuk bekerja dan mencari nafkah. Kita punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mereka, bekerjalah. Tetapi sekali lagi, cukup dunia hanya di genggaman tangan kita saja. Jangan sampai kita masukkan ke dalam hati kita. Karena kalau kita sudah masukkan dunia ke dalam hati kita, saking cintanya kita dengan dunia, hati-hati, waliyahulillah, kita bisa terkena penyakit wahan. Kalau sudah terkena penyakit wahan, habis sudah. Waliyahulillah, mudah bagi musuh-musuh Allah untuk menghancurkan dan membinasakan kita. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi pembahasan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, melindungi kita dari godaan-godaan dunia, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara mereka orang-orang yang diberikan kesabaran oleh Allah ya di dalam menghadapi tipu daya dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kembalikan ke Pak Tino. Kalau ada yang ditanyakan silakan. Baik, saya berterima diri dari godaan dunia, kekuasaan tadi, cinta dunia dan takut mati dari dunia. Silakan jika ada pertanyaan, 10 menit lagi di 20 apa yang sampai pengen disesuaikan. Kalau Pak Ibu mungkin udah maksud dari saya untuk. Jadi ada istilah kalau nikmat sama sabar dengan syukur, dan sabar adalah satu keimanan yang bisa setengahnya itu adalah keimanan, bisa setengahnya lagi itu syukur. Cuma kalau kata sabar itu ada istilah dirulurkan dosa kita di apa? Kalau kita sabarnya seikhlas mungkin kita bisa sampai jaminan surga. Maka itu bisa juga yang. Tapi kalau bersyukur itu ada istilah bahwa jika kamu bersyukur maka nikmatmu bertambah. Cuma nikmatin tambah, maka dosanya juga bisa runtuh gitu. Saya juga kadang-kadang saya juga melihat kalau bersyukur itu ya sekalipun aja orang itu selesai dari tidak bersyukur ajakku sama seperti. Jadi pilihan cuma berikan nikmat dan ajakku sama seperti. Kira-kira ada sama seperti sabar juga dan kita bersyukur itu. Baik, terima kasih Pak Tino. Jazakallahu. Sabar dan syukur. Seringkali kita melihat ketika kita mendapatkan musibah, yang mendapatkan ujian, ya, apa yang harus kita lakukan? Sabar. Ketika dikasih nikmat sama Allah, ketika dikasih kelapangan, ketika dikasih rezeki, apa yang kita lakukan? Bersyukur. Ya. Ketika kita sabar, Allah akan memberikan pahala kepada kita. Allah akan memberikan ganti dengan yang lebih baik. Allah akan memberikan surga kepada kita. Itu pun sebaliknya ketika kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang Allah berikan, apa yang Allah katakan, apa yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum. Allah akan menambahkan kenikmatan kepada kita. Ini manusia pada umumnya seperti ini. Ketika dapat nikmat, ketika diuji sabar. Ketika dapat nikmat syukur. Tapi orang yang istimewa itu justru ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi sabar yang bisa dia lakukan, tapi justru dia bersyukur. Begitu juga sebaliknya, ketika dia diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi bersyukur yang bisa dia lakukan, tetapi dia
sabar. Itulah orang istimewa. Kok bisa saat dikasih ujian kok malah bersyukur? Syukur kenapa? Karena dengan adanya ujian tadi semakin banyak pahala yang dia dapatkan. Dengan adanya ujian semakin banyak keistimewaan dan keutamaan yang dia dapatkan. Kok bisa dikasih nikmat kok malah sabar? Sabar. Sabar apa? Sabar agar dia tidak terjebak dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang yang istimewa. Orang yang istimewa itu justru ketika dia diberikan ujian oleh Allah bukan lagi sabar yang ada di dalam dirinya, tapi justru dia malah bersyukur. Sebaliknya ketika dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, bukan lagi dia bersyukur, tapi justru dia malah sabar. Terkadang jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kalau kita nggak sadar, semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau justru itu menjadikan kita semakin jauh dari Allah, semakin lalai, semakin tersibukkan dalam urusan duniawi sampai kita lupa dengan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah. Ingat itu bagian dari apa? Istidraj. Apa itu istidraj? Allah membiarkan orang tadi terlalai dengan kehidupan dunia sampai dia meninggal dalam keadaan tidak memiliki bekal akhir. Maka hati-hati. Ketika kita ditambahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya bersyukur, tapi kita harus tahu. Khawatir jangan-jangan ini juga bagian dari istidraj, tapi kita harus sabar. Jangan terjebak. Wallahu a'lam.